Dan biasanya yang suka kita kelewat itu kalau misal pengobatan ini sudah berakhir. Assalamualaikum Sobat CS, apa kabar? Semoga selalu semangat, sehat, dan bahagia. Oke, hari ini aku mau bahas tentang biopsi. Kan kemarin kita bahas tentang vonis ya. Di biopsi ini, aku mau bahas terkait dengan sedikit medisnya, terus berkasnya, dan juga persiapan mentalnya. Yang selalu aku akan bahas itu adalah terkait dengan psikologis. Karena apa? Karena kalau medis memang aku tidak ada background di sana, jadi aku tidak akan banyak bahas terkait dengan medis. Kalau berkas, insya Allah terkait dengan berkas BPJS apa saja yang perlu disiapkan, itu aku akan coba sampaikan di sini. Yang pertama, kadang kita itu suka bingung. Misal gini, kita ngerasa ada benjolan. Terus abis itu kita bingung, apa nih yang bisa aku lakukan biar aku bisa coba ceknya gitu. Dari mana dulu nih? Ke dokter siapa dulu nih? Kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman semuanya ngerasa ada benjolan, kalau misal teman-teman menggunakan BPJS, itu pasti datang ke klinik Vaskes pertama. Klinik Vaskes pertama itu biasanya yang memang dia tertera di kartu BPJS kita. Terus setelah itu di sana kita sampaikan bahwa di payudara saya ada benjolan dok gitu. Nanti juga biasanya sama dokternya itu akan dicek. Kalau memang dokternya merasa bahwa itu adalah hal yang tidak normal, pasti kita akan dirujuk kok. Biasanya sih dirujuknya akan ke rumah sakit yang terdekat kita, yang memang di situ bisa jadi ada bedah onkologi. Jadi nggak ke bedah umum. Tapi kalaupun misal nggak ada bu di sini bedah onkologinya, ke bedah umum aja ya. Ya mungkin nggak apa-apa sih, tapi tetap aja ya nanti di bedah umum juga kita sampaikan gitu. Kalau misal itu ada benjolan dan mungkin bisa jadi setelah itu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan benjolan tersebut gitu. Nah, si biopsi ini apa sih? Si biopsi ini adalah sebenarnya pengambilan jaringan dari berbagai sumber, dari sharing dari teman-teman, survivor yang lain, terus dari beberapa buku yang saya baca, dan juga artikel-artikel yang saya baca. Teknik untuk biopsi itu banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan yang sudah saya lewati, gitu, biopsi yang sudah saya lewati. Seperti di video yang sebelumnya, saya menyampaikan bahwa saya 2 kali dengan teknik biopsi. Biopsi yang pertama itu dengan jarum, namanya FNAP. Nah, itu si FNAP ini, dia pas lagi saya ketahuan di USG itu ada perkembangan di benjolannya itu, dicoba untuk biopsi dengan cara disuntikkan jarum ke area yang ada benjolannya untuk diambil jaringannya, dan setelah itu akan diperiksa di lab. Itu FNAP. Nah, karena memang hasil dari FNAP ini juga belum bisa dipastikan, walaupun sudah dicurigai tapi belum dipastikan kalau itu adalah sebuah kanker, maka dari dokternya menyuruh untuk saya melakukan biopsi buka. Biopsi buka itu maksudnya dengan operasi, terus abis itu jaringan yang di benjolan tadi dipotong, terus setelah itu si benjolan yang jaringan yang dipotong itu dilabkan juga. Untuk apa? Untuk dicek seperti apa tipe kankernya, terus setelah itu bagaimana keganasannya dan sebagainya. Nah, memang biopsi ini biasanya harus dilakukan untuk pasien-pasien yang awal kita sebelum mendapatkan diagnosa kanker ini. Jadi diagnosa kanker itu biasanya akan didasarkan pada hasil si biopsi ini. Kayak gitu. Jadi biopsi memang wajib dilakukan gitu. Bahkan beberapa sharing dari teman-teman survivor, dan kemarin juga saya sempat dibaca di buku itu, ada loh biopsi yang memang dia operasinya itu jadi jaringan diambil, terus setelah itu dibekukan, dicek di lab.
kalau memang di situ rumah sakitnya sudah canggih, di situ sudah ada lab yang bisa langsung mengeluarkan hasil gitu kan, hasil ini ganas atau enggak. Dan kalau memang diperlukan itu langsung diteruskan operasinya menjadi operasi mastek. Nah itu juga ada tuh yang model kayak gitu. Tapi pas lagi saya dulu itu tidak seperti itu, karena memang rumah sakitnya itu rumah sakit tipe C yang untuk peralatan medis, terus labnya dan sebagainya itu memang tidak selengkap di rumah sakit yang canggih gitu. Jadi memang ada jeda waktu setelah operasi, terus dicekkan ke lab, terus setelah itu saya baru mendapatkan hasil gitu. Nah, itu adalah biopsi yang sudah dilewati. Tadi pas lagi saya lanjutkan ke medis apa yang memang diperlukan, itu di saat kita setelah ketemu dokter nanti pasti akan ada rujukan. Setelah ada rujukan, kalau memang dokternya oke ini harus dibiopsi, biasanya itu kita akan sebelum operasi itu kan pasti akan ada prosedur-prosedur ya, entah itu di USG dulu untuk dicek di bagian mana, di sebelah mana, besarnya seberapa, seperti itu. Terus abis itu X-ray di toraks kita juga, terus belum lagi nanti kalau memang butuh support informasi terkait kondisi kita yang lain juga akan dilakukan cek-cek selanjutnya gitu. Nah, kalau misal kita sudah punya si hasil lab ini, kita juga sudah ketemu sama dokter bedahnya juga, biasanya nanti si dokter juga akan menjadwalkan. Menjadwalkan untuk apa? Menjadwalkan untuk si operasinya ini. Jadi teman-teman nanti kalau misal sudah ketemu sama dokternya, udah dikasih hasil lab dan sebagainya, memang itu kalau bisa harus gerak cepat. Tapi kan terkadang kalau di BPJS itu kan satu hari itu biasanya satu tindakan. Jadi kalau misal hari itu kita ada konsul ke dokter, berarti kita nggak bisa tuh kalau misal sama dokter pun dikasih rujukan untuk melakukan yang lain. Kalau di tipe C nggak bisa. Tapi kalau di tipe A tuh model rumah sakit yang sudah besar. Kalau buat kanker itu misal rumah sakit Darmais itu saya pernah yang hari ini konsul, hari ini juga bisa cek lab gitu. Tapi kalau untuk di rumah sakit tipe C yang memang lebih kecil yang biasanya ada di daerah, itu biasanya satu hari satu tindakan atau satu pemeriksaan gitu. Kalau misal hari ini kita konsul ya berarti nanti kita harus menjadwalkan lagi untuk terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Nah, hasil pemeriksaan ini kalau memang sudah dapat, kita harus segera tuh bawa ke dokternya buat dicek gitu. Biasanya akan mendapatkan jadwal kita akan operasi. Sebelum operasi juga kita harus ketemu dengan entah itu dokter anestesi atau dokter-dokter yang lain yang memang nanti akan menjadi tim di saat kita akan melakukan operasi tersebut gitu. Jadi berkas kita juga harus lengkap gitu. Terus kalau untuk kadang kan ada yang bingung ya, terus kalau BPJS itu kita bawanya berkas apa aja ya gitu. Kalau tadi di vaskes pertama atau vaskes 1 itu kan memang kita datang ke sana, diperiksa, terus dikasih rujukan ya. Nah, kalau untuk ke rumah sakit selanjutnya, sesuai dengan rujukan yang diberikan itu, yang pasti kita daftar, ya kan? Daftar di pendaftaran BPJS. Biasanya untuk kebijakan rumah sakit itu berbeda-beda. Alangkah baiknya, kalaupun misal kita mendapatkan rujukan, kita bisa telepon dulu si pihak rumah sakit rujukan tersebut untuk menanyakan, untuk pasien baru BPJS itu butuh apa aja ya kelengkapan untuk berkas-berkasnya gitu. Karena ada beberapa yang mungkin itu dia butuh kartu keluarga gitu kan. Tapi ada juga yang ya udah ada fotokopi KTP, fotokopi BPJS, surat rujukan udah cukup gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kebijakan di rumah sakit tersebut tuh apa gitu. Jadi daripada kita udah datang nih ternyata berkas kita kurang, lah kita balik capek juga gitu. Apalagi kalau kita udah khawatir nih gimana kondisi badan kita, udahlah itu kadang udah stres di awal. Ada beberapa yang ribet gitu. Ya sebenarnya bukan ribet dan nggak ribet sih gitu, karena kalau saya pribadi ya kita pakai BPJS, orang yang membutuhkan BPJS juga banyak, orang yang pakai BPJS juga banyak, pasien yang lain juga banyak gitu. Dan kalaupun misal ada prosedur ya memang kita harus ngikutin prosedur itu gitu. Dan kalaupun misal ngantri, biasanya kan BPJS itu identik kalau mau ke BPJS tuh bakal ngantri panjang, ya berarti alhamdulillah dong, berarti manfaatnya juga lebih banyak karena orang yang membutuhkan juga banyak gitu. Jadi ya nggak masalah gitu kalaupun memang harus ngantri gitu, karena seperti saya yang 6 tahun harus bolak-balik ke rumah sakit pun itu juga kita semuanya ngantri gitu.
ya memang seperti itu prosedurnya, jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Kalaupun memang harus ngantri, jangan menyerah dulu dengan udah yang males ngantri gitu, males ribet, nggak yang kayak gitu, karena memang ya semuanya harus diperjuangkan, bahkan baru mau mulai aja kita harus berjuang dengan berkas-berkas itu gitu. Jadi kalau misal kita sudah punya semuanya nih, ya itu udah akan sangat mudah sekali gitu. Misal kita sudah tahu kita dirujuk di mana dan kita sudah terdaftar jadi pasien, selanjutnya akan lebih mudah sih pasti gitu. Kan wah aku udah nggak mau balik lagi, bukan masalah kayak gitu. Kalau memang hasil dari biopsi itu adalah seperti yang saya bilang tumor gitu, bisa aja memang treatment setelah diambil selesai gitu. Tapi kalau misal ternyata hasilnya adalah hasil terjelek, itu adalah kanker, ya rumah sakit itu sudah akan menjadi rumah kedua kita gitu. Jadi mungkin dari awal berdamai dengan perasaan itu sudah sangat enak sih gitu. Jadi biar kita nggak terbebani juga dengan perasaan males ke rumah sakit, males pakai BPJS, males ngantri, males dan sebagainya gitu. Karena ya yang namanya asuransi, dan itu asuransi yang memang dipakai oleh semua orang gitu, ya pasti akan ada sih hal-hal semacam itu gitu. Jadi nggak ada masalah juga sih sebenarnya gitu, kalau memang kita berniat bahwa ini adalah perjuangan, ini adalah ikhtiarku gitu. Oke, kalau untuk BPJS dan berkas seperti itu sebenarnya sih, intinya untuk fotokopi KTP, terus fotokopi BPJS, dan surat rujukan itu memang kita harus pegang. Kalau untuk yang lain, teman-teman boleh banget dan memang seharusnya itu konfirmasi dulu ke rumah sakitnya biar nggak bolak-balik. Apalagi kalau yang rumahnya jauh. Kenapa? Karena biasanya memang di satu kota itu atau di satu provinsi itu rumah sakit yang ada dokter onkologinya itu tidak banyak gitu. Dan biasanya yang memang dia di kabupaten itu terkadang juga nggak ada. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kebayang ya jarak yang harus ditempuh untuk bisa periksa, untuk bisa kontrol, untuk bisa ketemu dengan dokternya. Itu kan berarti jaraknya harus jauh. Kalau misal yang deket mungkin 1 jam sebelum dokter mulai kita bisa baru daftar gitu. Tapi kan kalau yang jauh banget itu kan berarti memang harus dari pagi dia harus berangkat gitu. Kebayang aja sih kalau misal kita sampai rumah sakit ternyata ada satu nih berkas yang kelewat gitu kan, udah capek hati gitu kan ya, belum lagi ongkosnya, terus belum lagi tenaganya, belum lagi waktunya harus reschedule lagi, itu tuh ribet banget gitu. Jadi memang harus kita prepare. Dan biasanya yang suka kita kelewat itu kalau misal pengobatan ini sudah berlanjut, itu adalah selalu mengecek si tanggal expired surat rujukan, karena biasanya lupa. Jadi di situ kan ada ya, rujukan ini berlaku sampai tanggal sekian gitu. Nah kalau itu juga kelewat, itu udah expired, itu juga udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi memang kita harus balik lagi ke vaskes pertama, terus habis itu memperpanjang lagi rujukannya, itu udah yang masya Allah banget lah gitu. Jadi alangkah lebih baiknya emang itu sudah di prepare dari awal kayak gitu. Di saat ini, saat pandemi ini, sebenarnya ada tambahan lagi prosedurnya, itu adalah sebelum operasi kita harus melakukan swab. Biasanya, kalau untuk si pasien, swab-nya ini ditanggung oleh BPJS. Tapi kan biasanya yang akan menginap di rumah sakit nggak hanya pasien ya, pasti akan ada pendamping. Nah, si pendamping ini yang swab-nya bayar pribadi gitu. Jadi, itu pun juga perlu disiapkan. Mungkin tambahan sedikitnya adalah di finansial, karena apa? Bolak-balik ke rumah sakit juga membutuhkan biaya, terus abis itu makan di sana juga untuk pendampingan juga butuh biaya, dan sekarang ditambahkan lagi dengan swab si pendamping ini gitu. Kalau untuk pasien sih setahu saya, karena memang alhamdulillah selama pandemi ini saya tidak ada treatment operasi gitu, dan semoga ke belakangnya juga enggak gitu. Tapi kata teman-teman saya yang operasi di kala pandemi ini harus swab dahulu sebelum operasi. Nah, terus yang ketiga itu adalah terkait dengan persiapan mental. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah operasi, seperti saya, operasi pertama saya adalah biopsi gitu kan. Jujur nggak ada bayangan operasi itu seperti apa. Bahkan mungkin yang terbayang itu adalah hal yang mengerikan, karena itu pun kalaupun dirasakan ya normal, namanya juga suatu hal yang baru, apalagi itu kita dalam kondisi tidak sadar gitu. Karena kalau yang biopsi dibuka itu memang kita biusnya bius total. Kalau lahiran sesar itu kan katanya
masih sadar ya gitu, yang setengah ke atas kan masih sadar, setengah bawah yang enggak gitu, yang dibius itu. Kalau ini bener-bener bius total gitu semuanya, jadi di ruang operasi kita nggak sadar. Tapi kan nggak yang dari apa, sebelum masuk ruang operasi kita udah nggak sadar gitu. Jadi ada spare waktu yang di dalam ruangan operasi itu memang kita masih sadar gitu. Jadi kadang di poin itu yang kita deg-degannya itu beneran yang jantung tuh udah kayak pengen lari, pengen copot dan sebagainya gitu. Nah, apa ya yang perlu disiapkan di mentalnya gitu? Kalau untuk mental sih udah pasti kita harus menyadarkan di diri kita bahwa ya biopsi ini adalah langkah awal. Aku pengen tahu sebenarnya yang ada di diriku ini sesuatu yang membahayakan atau tidak. Kalaupun misal itu membahayakan kan biar segera ditangani kita. Ya kita harus menyiapkan diri. Kalau kata simpelnya sih siap nggak siap ya memang harus dijalani gitu. Jadi kalau kita sadar terkait dengan hal tersebut, sepertinya ya operasi itu adalah salah satu langkahnya gitu. Seharusnya hasilnya akan lebih membuat kita tahu bahwa oh berarti kondisiku seperti ini gitu. Nah, dari situ kalau kita udah mantap di diri kita sudah akan apa yang akan kita lakukan tuh kita udah yakin. Wajar di saat kita khawatir atau mungkin stres sebelum kita masuk atau mungkin kita dijadwalkan untuk operasi itu sangat wajar banget gitu kan. Nah, biasanya di orang-orang tertentu itu pasti akan mengalami stres yang parah banget. Jadi saking dredegnya, saking deg-degannya gitu kan, sampai stres, sampai nggak bisa tidur. Terus abis itu alangkah baiknya ya kita mau nggak mau emang menenangin diri gitu. Pastinya berdoa itu harus, zikir itu juga selalu. Saya pas lagi mau operasi, pas di dalam ruangan sebelum masuk operasi itu udah yang udahlah berserah diri karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Tapi ya balik lagi ke tadi yang di awal, niat kita kan memang pengen tahu ya kondisi kita seperti apa gitu, dan ini adalah step awal biar kita tahu kondisi kita seperti apa. Jadi ya memang itu harus dilakukan, operasi itu harus dilakukan. Memang biasanya nanti setelah operasi biopsi, kalau memang hasilnya tidak bagus dari hasil lab, tidak bagus, IHK-nya ternyata hasilnya tidak bagus, ya memang kita harus pengangkatan payudara. Nah, itu namanya mastek. Nanti pun juga akan saya bahas terkait dengan mastek seperti apa. Kalau deg-degan, kalau misal khawatir, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat kita stres, nggak bisa tidur, sampai membuat tensi darah kita naik. Itu sih yang harus kita waspadai lagi. Yang perlu diingat lagi, pas lagi kita mau operasi itu, yang harus kita sampaikan juga ke dokter, itu adalah terkait dengan obat-obat apa aja nih yang kita konsumsi. Misal multivitamin kah, atau mungkin kita mengkonsumsi obat yang dia di dalamnya itu mengandung pengencer darah atau malah pengental darah dan sebagainya. Nah, itu kita sampaikan obat-obat yang kita konsumsi pas di ini ya, di saat sebelum operasi itu. Kan kadang ada ya obat-obatan rutin yang kita minum gitu, yang tidak terkait dengan kanker ini gitu. Nah, itu bisa banget kita sampaikan. Kenapa? Itu akan memudahkan dokternya. Takutnya ada beberapa obat yang memang harus di stop sebelum kita melakukan operasi gitu. Dan itu kadang butuh waktu. Jadi kan pas nih kalau kita pas lagi baru ketemu sama dokter, terus dokter kayaknya ini perlu biopsi nih gitu, kita perlu operasi nih gitu, kita sampaikan aja bahwa oke dok, saya konsumsi obat ini, ada yang perlu saya stop nggak, atau mungkin ada yang perlu tidak saya konsumsi nggak, atau mungkin obat-obatan apa aja ya yang bisa saya konsumsi. Itu bisa banget kita sampaikan ke dokternya, itu sangat membantu banget. Atau mungkin kita ada alergi itu juga kita sampaikan juga ke dokter. Dan jangan lupa juga sebelum operasi berarti kita kondisinya juga harus fit gitu. Dan tips dari aku terkait dengan bagaimana cara biar teman-teman nggak terlalu deg-degan, dan alhamdulillah 3 kali operasi itu selalu aku gunakan. Plus aku juga pernah sharing ke temanku survivor yang lain yang mau operasi juga, alhamdulillah juga itu berhasil membuat dia lebih tenang. Itu adalah yang pertama pasti olah nafas. Kalau memang kita ngerasa bahwa nafas kita udah kencang, ya udah berarti kita harus coba olah nafas untuk lebih pelan. Terus yang kedua, itu di luar tadi ya, di luar kita berzikir, berdoa di luar itu. Nah, yang kedua itu adalah 3 kali operasi itu. Jadi sebelum operasi itu
aku bicara sama diriku sendiri kalau oke, tenang Nova gitu. Mama nemenin kamu operasi kok pasti, dan mama peluk kamu gitu. Jadi kita bisa mensugesti diri kita sendiri bahwa orang-orang tersayang kita itu menemani, bahwa orang-orang tersayang kita lagi meluk kita. Kalau aku dulu mama yang aku sugestikan ke diriku bahwa mama menemani, mama memeluk. Jadi alhamdulillah banget pas masuk ke ruang operasi pun lebih tenang, terus nggak yang deg-degan banget gitu. Bahkan pas lagi dicek detak jantungnya itu juga alhamdulillah dokternya juga bilang santai banget bu gitu. Padahal sebenarnya juga khawatir, deg-degan gitu. Tapi nggak tahu ya gitu, dengan mensugesti itu 3 kali aku gunakan dan itu 3 kali juga berhasil gitu. Bahkan biasanya kalau pas keluar dari operasi itu kan masih ya di ruang sebelum dikeluarkan, di saat kita mau mengembalikan kesadaran kita. Nah itu kan banyak sekali yang cerita biasanya kalau habis operasi obat biusnya baru banget hilang sedikit demi sedikit, kita masih setengah sadar sebagainya, itu katanya kedinginan banget gitu. Alhamdulillah banget aku nggak ngerasain itu gitu. Ya mungkin karena memang kita sudah merasa pasrah, sudah pasti, terus kita juga membuat diri kita nyaman untuk bisa menjalani itu, sehingga itu juga bikin kondisi kita sebelum masuk sama pasca kita selesai dioperasi itu juga lebih tenang, dan itu juga lebih bisa kita kendalikan gitu. Bersyukur banget, alhamdulillah banget 3 kali operasi yang sudah dijalani itu bisa terlewati dengan baik. Baik teman-teman, sepertinya sharing kita kali ini cukup sampai di situ. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan, bahkan mau sharing nih, kan pasti buat teman-teman survivor yang lain ya, punya cerita terkait dengan biopsinya, terkait mungkin punya tips yang lain untuk mengatasi bagaimana panik atau mungkin deg-degannya di saat operasi itu, biasanya pakai tips seperti apa juga bisa di-sharingkan biar banyak yang bisa belajar dan banyak yang terbantu juga. Terima kasih, mohon maaf jika memang yang disampaikan tadi ada yang kurang tepat. Sampai ketemu lagi seperti biasanya, jangan lupa untuk semangat sembuh, semangat sehat, semangat belajar bahagia. Wassalamualaikum, bye-bye.